Halo kelas 7. Di bab 3 ini, kita akan mempelajari mengenai materi dan perubahan yang terjadi di dalamnya. Di bab ini, kita akan banyak menemui istilah baru yang harus kalian pahami dan kuasai. Sudah siap belajar? Yuk kita cari tahu pengertian dari materi. Segala sesuatu yang berada di bumi ini tersusun dari materi. Seperti air, udara, tanah, dan api. Jadi, materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Pasti kalian bisa dong ya memberikan contoh dari masing-masing wujud zat tersebut. Sekarang, apakah kalian masih ingat sifat dari zat padat, cair, dan gas? Yuk, kita ingat kembali sifat dari wujud zat tersebut. Yang pertama, padat. Mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Jarak antar partikelnya sangat rapat. Partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Misalnya, penggaris yang kalian pegang memiliki bentuk persegi panjang. Lalu, penggaris tersebut disimpan di atas meja. Apakah bentuknya berubah? Tentu tidak ya. Yang kedua, cair. Mempunyai volume tertentu dan bentuknya bergantung pada media atau wadah yang digunakan. Jarak antar partikelnya renggang dan partikel zat cair dapat bergerak namun terbatas. Misalnya, air di dalam gelas kita tuangkan ke dalam piring, maka air itu akan mengikuti bentuk wadah yang digunakan. Dan yang terakhir, gas. Mempunyai bentuk dan volume berubah-ubah. Jarak antar partikelnya sangat renggang dan partikel gas bergerak sangat bebas. Kalian juga dapat melihat tabel perbedaan sifat wujud zat ini di buku paket halaman 96 ya. Dan jangan lupa dibaca kembali agar semakin paham. Perhatikan gambar berikut. Kedua bangunan tersebut memiliki puncak bangunan yang terbuat dari emas. Apakah kalian tahu bagaimana bentuk emas saat ditemukan di alam? Lihat buku paket halaman 97 ya. Bentuk emas sangat berbeda pada saat ditemukan di alam sebelum akhirnya menjadi emas batangan yang kemudian dibentuk menjadi berbagai bentuk lainnya. Berdasarkan komposisinya, materi diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Kita bahas satu persatu ya, dimulai dari zat tunggal. Zat tunggal dibagi menjadi unsur dan senyawa. Apa itu unsur? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Banyak sekali unsur yang ada di alam kita ini. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Karena banyaknya jenis-jenis unsur, seorang ahli kimia bernama Berzelius membuat nama unsur dengan cara menyingkatnya, dan simbol unsur tersebut
masih digunakan secara internasional sampai saat ini. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius sebagai berikut. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Dan yang ketiga, bagi unsur yang memiliki huruf awal sama, ditambahkan atau diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contoh, karbon, nama latinnya jika ditulis carbon, sehingga lambang unsur dari karbon ialah C. Kalsium, nama latinnya jika ditulis calcium. Karena memiliki huruf awal yang sama dengan karbon, yaitu C, maka lambang unsur dari kalsium ialah Ca. Unsur-unsur tersebut disusun dalam bentuk sistem periodik unsur. Unsur logam dan non-logam memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia. Kita lihat tabel berikut ini ya. Nah, itu pembahasan tentang unsur. Selanjutnya, apa itu senyawa? Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih sederhana dengan cara kimia. Bagian terkecil dari senyawa adalah molekul. Dapat disimpulkan, senyawa terdiri dari dua buah unsur atau lebih. Contoh, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dengan rumus H2 dan oksigen dengan rumus O. Kita lihat tabel berikut ini. Garam dapur atau natrium klorida dengan lambang NaCl memiliki unsur penyusun natrium dengan lambang Na dan klorin dengan lambang Cl. Pernah membuat teh manis atau susu? Jika pernah, berarti kalian pernah membuat suatu campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Sampai di sini penjelasan mengenai materi, unsur, senyawa, dan campuran ya. Setelah ini, ada 3 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Cek Classroom, dikumpul hari ini sebelum jam 3 sore. Jangan lupa dicatat materinya ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.